Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab yang kedua dari buku Musa, kitab Keluaran pasal 4. Musa kembali ke Mesir. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." firman Tuhan. "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya,
izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, Pergilah dengan selamat. adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Keluaran pasal yang keempat. Sedikit perenungan untuk kita renungkan bersama melalui Terang Besar Alkitab sambungan Keluaran pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-7 sampai Keluaran pasal yang keempat bersama-sama dengan Terang Kecil Pena Ilham Ilahi, Roh Nubuat. Pena Ilham Ilahi, Roh Nubuat, Sejarah Para Nabi Alfa dan Omega volume 1, halaman 294 alinea kedua, halaman 295 alinea pertama, halaman 296 alinea kedua, dan halaman 297 alinea pertama dan kedua. Terang kecil ini menjelaskan, sementara Musa dengan sikap hormat dan rasa gentar menunggu di hadapan Allah, suara Allah selanjutnya terdengar. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir
dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Oleh karena merasa heran dan gentar mendengar perintah itu, Musa mundur ke belakang sambil berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Dan jawabnya adalah, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Musa melihat di hadapannya ada kesulitan-kesulitan yang nampaknya tidak akan dapat diatasi. Bukti apakah yang dapat ia berikan kepada bangsanya bahwa Allah benar-benar telah mengutusnya? Bagaimana jika katanya, "Mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Sekarang, bukti yang dapat meyakinkan indranya itu pun diberikan kepadanya. Ia disuruh untuk melemparkan tongkatnya ke atas tanah. Apabila ia melakukannya, tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ia diperintahkan untuk menangkapnya, dan di dalam tangannya ular itu kembali menjadi sebatang tongkat. Ia diperintahkan untuk memasukkan tangannya ke dalam baju pada bagian dadanya. Ia menurut, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Kemudian ia disuruh untuk memasukkan tangannya itu kembali, dan pada waktu ditariknya keluar, tangannya itu menjadi pulih kembali seperti tangan sebelahnya. Dengan tanda-tanda ini Tuhan memberikan jaminan kepada Musa bahwa bangsanya itu, sebagaimana juga Firaun, akan diyakinkan bahwa satu pribadi yang lebih berkuasa daripada Raja Mesir ada di antara mereka. Tetapi hamba Allah itu masih tetap diliputi oleh pikiran tentang pekerjaan yang ganjil dan mengherankan yang ada di hadapannya. Di dalam rasa takut dan susahnya itu, sekarang ia mengemukakan satu dalih bahwa ia tidak dapat berkata-kata dengan fasih. "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Musa sudah terlalu lama terpisah dari Mesir, sehingga ia tidak mempunyai pengetahuan yang jelas dan juga tidak lagi dapat menggunakan bahasa mereka dengan baik, seperti pada waktu ia masih berada di antara mereka. Tuhan berkata kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Kepada kata-kata ini ditambahkan pula satu jaminan yang lain tentang pertolongan ilahi. "Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa masih tetap membujuk agar dipilih seorang yang lebih sanggup. Alasan-alasan ini pada mulanya datang dari perasaan rendah hati dan malu, tetapi setelah Tuhan berjanji akan meniadakan segala kesulitan itu dan memberikan kepadanya sukses yang terakhir, maka dalih serta persungutan yang selanjutnya bahwa ia tidak layak menunjukkan bahwa Musa ragu kepada Tuhan. Itu menyatakan adanya satu perasaan takut bahwa Allah tidak sanggup untuk melayakkan dia bagi tugas yang besar untuk mana Allah telah memanggil dia, atau bahwa Allah telah berbuat satu kesalahan di dalam memilih orang yang diutusnya. Saudara dan saudariku, betapa seringnya kita menolak tugas pelayanan yang Tuhan tempatkan kepada kita dengan berbagai alasan.
Dan alasan yang paling sering muncul adalah saya tidak mampu, saya tidak layak. Betapa kita ragu akan Allah yang telah memilih kita. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan Tuhan melalui hamba-Nya, melalui pena ilham, bahwa seseorang akan memperoleh kekuatan dan efisiensi ketika dia menerima tanggung jawab yang Tuhan tempatkan kepadanya dan dengan seluruh jiwanya berusaha untuk memenuhi panggilan itu dan menanggungnya dengan benar. Kerendahan hati akan kemampuan yang terbatas akan membuat orang itu mencapai kebesaran sejati. Ia yang percaya pada kekuatan ilahi akan berusaha untuk melakukan pekerjaannya dengan kesetiaan. Andai saja Musa mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaannya sendiri dan dengan penuh semangat menerima tanggung jawab yang besar, maka ia akan mengaburkan seluruh ketidaklayakannya untuk pekerjaan semacam itu. Tetapi apabila seseorang merasakan kelemahannya dan bahwa ia menyadari akan besarnya pekerjaan yang ditetapkan kepadanya, maka ia akan menjadikan Allah sebagai penasehat dan kekuatannya. Firman berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya." Terang besar Alkitab Yakobus 1 ayat 5. Jika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, layanilah Dia dengan sungguh-sungguh sambil terus memohon hikmat sorga. Maka kita akan dimampukan untuk bekerja baginya sebagaimana Musa. Yesus bersabda, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu." Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersingkir. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Yesus bersabda, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu." Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersingkir. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan.